Gawat, gawat. Di mana aku menaruh teh racikan khusus itu? Ya. Waktu kamu menyeduh teh untuk ketua paviliun tadi, apa jangan-jangan tertinggal di ruang teh? Bisa jadi. Tapi sekarang Tuan Ye King dan ketua paviliun masih ada di dalam sana. Lagi pula hari sudah mulai larut. Biar kuambil lagi besok pagi saja deh. Ada yang tidak beres. Hawa panas aneh ini menyebar terlalu cepat dan sangat ganas. Aku sama sekali tidak bisa menahannya. Jangan-jangan, ini gara-gara secangkir teh yang kuminum tadi. Apa wanita bernama Gu Wanzu itu sengaja melakukannya? Dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikatku sepenuhnya agar tunduk pada paviliun Baikao. Sialan, teh ini sudah dicampur sesuatu. Ye Changsheng. Tubuhku panas sekali. HMPH, pintar sekali kau, hewan spiritual licik. Energi spiritual dari pil obat kau isap seenaknya. Tapi kau malah lepas tangan dengan efek samping obat ini, kan? Benar-benar tidak masuk akal, kepada siapa aku harus protes coba? Tunggu, aku sudah menerobos ke tingkat 3 ranah penempaan tubuh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Oh, ternyata begitu rupanya. Ternyata benih spiritual tadi menyerap dan menghasilkan energi yin dan yang akhirnya mempercepat tingkat kultivasiku. Pantas saja waktu efek obatnya bereaksi tadi, makhluk ini pura-pura mati dan tidak bergerak sama sekali. Ternyata bukan karena dia sengaja lepas tangan, melainkan dia sengaja menunggu sampai efek obatnya memuncak, lalu tinggal terima beres dan menikmati hasilnya. Dia sengaja menyerap perpaduan energi yin dan yang jauh lebih murni ini. Gu Wanzu. Oh, Gu Wanzu. Wanzu, kau benar-benar wanita gampangan. Kenapa setiap kali berada di depannya, kau jadi bersikap seperti ini? Begitu ceroboh dan hilang akal. Sampai-sampai kau lupa daratan. Padahal kau ini ketua paviliun Baikao yang terhormat. Setidaknya, kau harus mendapatkan keuntungan yang nyata, kan? Tapi lihatlah sekarang, kau sudah menyerahkan segalanya secara cuma-cuma. Dan pria itu malah kabur tanpa jejak sedikit pun. Hah, sudahlah. Toh, jelas-jelas aku sendiri yang mengambil inisiatif untuk menempel padanya. Biarkan saja semuanya mengalir apa adanya. Ya ampun, tahap pembentukan pondasi tingkat 3. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia benar-benar menembus 3 tingkat sekaligus. Tuan Ye Changsheng, orang-orang dari kediaman penguasa kota sudah datang. Pagi-pagi begini keadaan sudah sangat gawat. Bahkan lebih parah dari sekadar gawat. Si brengsek Xiao Baiqian itu datang membawa paman keduanya untuk mencari masalah. HMPH, Xiao Baichang. Si sampah yang kemarin kencing di celana dan lari terbirit-birit itu. Iya, dia, hari ini dia bertingkah seperti anjing gila. Begitu fajar menyingsing, dia sudah membawa pasukan besar. Mereka memblokir pintu utama paviliun 100 herbal kita. Terlebih lagi, kali ini dia membawa backingannya. Mengapa? Setelah yang muda dihajar, sekarang yang tua datang untuk balas dendam. Tuan Ye Changsheng, kau jangan meremehkan mereka. Kali ini mereka membawa lebih dari 100 pengawal elit. Sudah jelas mereka datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Menuntut pertanggungjawaban. Penjelasan macam apa yang mereka inginkan? Si bajingan Xiao Baichang itu berteriak-teriak dan melontarkan omong kosong di bawah. Dia bilang kau telah melukainya kemarin. Dan juga telah menginjak-injak harga diri kediaman penguasa kota. Paman keduanya bahkan langsung mengancam, jika hari ini pernikahanku dengannya tidak segera ditetapkan, dan aku tidak dibawa pergi bersamanya saat itu juga, mereka akan menyegel paksa paviliun 100 herbal kita ini. Menyegel paksa paviliun 100 herbal, dan menjadikanmu sebagai bayaran hutangnya. Jangan panik, karena tamunya sudah datang. Mari kita sambut mereka dengan sangat meriah. Hah, tunggu dulu, pria ini. Sepertinya dia terlihat lebih muda dari sebelumnya. Dan auranya jauh lebih menawan. Bagaimana mungkin seseorang hanya dalam waktu semalam saja, auranya bisa berubah secepat kilat seperti ini? Ayo kita pergi, Nona Gu.
Jangan sampai membuat tamu agung dari kediaman penguasa kota menunggu terlalu lama. Kenapa di tubuhnya tercium aroma wangi bibiku? Hari ini, dengan pamanku sebagai backinganku, aku benar-benar ingin melihat, apakah orang-orang di pavilion 100 herbal ini masih berani bersikap sombong dan merendahkan orang lain seperti kemarin. Sejak kapan pria itu berubah menjadi setampan ini? Ketua Gu, aturan pavilion Baikao kalian ini, hari ini benar-benar sudah tuan muda ini rasakan sendiri. Aku malah ingin bertanya langsung padamu. Kenapa pavilion Baikao kalian kalau bertindak, suka sekali menjilat ludah sendiri? Tuan muda Xiao, apa maksud ucapanmu itu? Aku kurang mengerti. Beberapa hari yang lalu, tuan muda ini datang dengan niat baik. Membawa seserahan lamaran yang melimpah. Berkunjung untuk membicarakan pernikahanku dengan King Tang. Tapi apa hasilnya? Kalian bukan saja tidak menghargai niat baik kediaman penguasa kota. Kalian malah membiarkan seorang tetua tamu rendahan yang tidak tahu diri, mempermalukanku di depan umum. Bahkan, dia berani mengusirku keluar dari pintu utama. Inikah yang namanya pavilion Baikao? Dengan tata krama menyambut tamu yang selalu kalian banggakan itu, Tuan Muda Xiao. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Hari itu, kau membawa segerombolan bawahanmu menerobos masuk secara paksa. Bahkan surat kunjungan yang paling dasar pun tidak kau berikan. Sikap arogan seperti itu, sama sekali bukan sikap orang yang ingin membicarakan pernikahan. Karena kau memilih untuk langsung membawa barang-barangmu, dan menerobos masuk ke pavilion Baikao kami. Tentu saja kami tidak bisa memperlakukanmu layaknya seorang tamu. Soal urusan pernikahanmu dengan King Tang, itu sebenarnya adalah keputusan ketua pavilion sebelumnya saat beliau masih hidup. Beliau yang secara sepihak menyetujuinya dengan pihak kalian. Lagi pula, ketua yang lama sudah bertahun-tahun meninggal dunia. Ditambah lagi, waktu itu King Tang masih sangat kecil dan belum mengerti apa-apa. Dia sama sekali tidak paham soal untung rugi dari perjodohan ini. Masa hanya karena kehilafan sesaat dari para tetua, dia harus terikat seumur hidup oleh selembar kontrak pernikahan kosong. Makanya, perjanjian pernikahan ini harus dibatalkan. Kalau mereka benar-benar membatalkan pernikahan ini, kediaman penguasa kota saat ini, bukankah akan kehilangan sebuah kesempatan emas untuk mengambil alih pavilion Baikao secara sah? Apalagi sekarang, pihak kakak tertua sudah benar-benar bermusuhan dengan geng gigi hitam. Kalau kita kehilangan mangsa empuk seperti pavilion Baikao ini, sebagai tambahan sumber daya sekaligus kartu as kita, geng gigi hitam pasti tidak akan segan-segan menghancurkan kediaman penguasa kota. Ketua Gu, ucapanmu itu benar-benar tidak menganggap aturan kota Yunshan ada di matamu, ya? Meskipun ini adalah kontrak pernikahan yang ditetapkan saat Nona Gu King Tang masih kecil. Tapi ini tetaplah keputusan dari dua kekuatan besar di kota awan gunung, yang telah disepakati bersama secara mutlak. Sekarang, dengan seenaknya kau ingin mengubahnya begitu saja hanya dengan satu kalimat. Tindakan mengubah urusan penting pernikahan antara dua keluarga secara sepihak seperti ini sangatlah tidak pantas, bukan? Jadi, inikah tetua tamu misterius yang sudah melumpuhkan Tuan Bai Chang itu? Kelihatannya dia baru berusia 30-an awal. Tapi bagaimana bisa tenaga dalamnya begitu meluap-luap? Kami hanya mengubah syarat pernikahannya saja. Kalau putra Anda memang hebat dan punya kemampuan, dia tentu tetap bisa mempersunting Nona Gu King Tang. Mengubah syarat pernikahan, apa maksudmu? Ketua Pavilion Gu, kau harus memberi kediaman Tuan Kota sebuah penjelasan yang masuk akal. Penjelasan? Tuan kedua Xiao menginginkan sebuah penjelasan. Kalau begitu, mari. Aku akan menjelaskannya baik-baik padamu. Sebelum matahari terbenam hari ini, Pavilion 100 Herbal akan mengumumkan kepada seluruh penjuru kota awan gunung sebuah sayembara pernikahan resmi. Tidak peduli siapapun itu, asalkan dia bisa mempersunting tuan muda pavilion kami, Nona Gu King Tang. Dia akan langsung mendapatkan separuh hak kendali atas Pavilion 100 Herbal. Separuh hak kendali. Hah? Apa yang kau katakan itu? Apa itu benar-benar sungguhan? Tentu saja sungguhan. Tapi, untuk bisa mempersunting Nona Gu King Tang, kami tidak akan menerima sembarang pecundang. Mengingat dia akan menjadi menantu dari Pavilion 100 Herbal.
maka dia harus bisa membuktikan diri di acara kami, yaitu pada kompetisi meracik pil yang akan segera diselenggarakan, dan berhasil merebut juara pertama. Tetapi jika kediaman Tuan Kota bahkan tidak bisa menemukan satupun orang yang ahli meracik pil, maka dengan berat hati, Tuan Xiao dan Tuan Muda Xiao, silakan duduk manis saja menunggu kompetisinya selesai. Lalu datanglah untuk menikmati arak pernikahan di paviliun kami. Saat waktunya tiba, aku pasti akan menyiapkan kursi kehormatan yang paling bagus untuk kalian berdua. Kau itu cuma seorang tetua tamu di paviliun ini. Apa hakmu bersikap sombong dan berlagak sok berkuasa di sini? Hah? Kediaman Tuan Kota sedang membicarakan urusan penting. Kau ini cuma kultivator rendahan yang bukan siapa-siapa, berani-beraninya kau menyela. Tuan kedua Xiao, aku sudah menyerahkan seluruh bagian yang kumiliki. Setengah hak pengelolaan paviliun Baikao telah diserahkan kepada Ye Changsheng. Dia sekarang sudah seperti setengah pemilik asli paviliun Baikao kita. Bahkan kalau dia sekadar buang angin, orang-orang paviliun Baikao pasti akan berebut untuk menghirupnya. Sejak kapan Bibi begitu percaya pada Ye Changsheng? Sampai-sampai setengah hak pengelolaan langsung diserahkan begitu saja kepadanya. Hebat sekali paviliun Baikao ini. Hebat sekali kau, Ye Changsheng. Karena Master Paviliun Gu sudah bersikeras seperti ini, maka pihak kediaman penguasa kota akan mengikuti aturan main kalian. Asalkan bisa memenangkan juara pertama di turnamen alkimia, kan? Sekalipun pemenangnya bukan orang dari kediaman penguasa kota, itu juga sah, bukan? Kuharap Master Paviliun Gu tidak melupakan kata-katanya. Dasar tidak berguna, tunggu apa lagi, cepat pergi dari sini. Bibi, kenapa aku tidak tahu kalau kesepakatan pertunanganku diubah? Kalau siapapun yang memenangkan turnamen alkimia berhak menikahiku, bukankah itu berarti, aku bahkan tidak akan tahu siapa yang akan menjadi suamiku nanti? King Tang. Tenanglah dulu. Ini cuma taktik sementara untuk menghadapi pihak kediaman penguasa kota. Ini juga bagian dari rencana Tuan Ye. Kalau kita tidak melakukan ini, hari ini juga Xiao Yingkuang pasti sudah membawamu pergi secara paksa. Lagi pula, saat ini aku benar-benar tidak ingin menikah dengan pria lain. Kalau bukan karena kau yang tidak berguna ini, yang gagal mengambil alih paviliun Baikao lebih awal, urusan dengan gadis itu tidak akan berlarut-larut menjadi semerepotkan ini. Kakak pertama, redakan dulu amarahmu. Soal ini, bukanlah salah Wan Chai. Kuncinya ada pada tetua tamu di paviliun Baikao itu. Entah sihir apa yang dia gunakan, sampai-sampai dia berhasil merebut separuh kendali atas paviliun Baikao. Guan Rou, wanita itu juga entah sedang kesurupan apa. Beraninya dia mengakui hal itu terang-terangan di depan umum. Sekarang, paviliun Baikao hampir sepenuhnya berada di bawah kendalinya. HMPH. Dia itu cuma pembuat pil rendahan. Apa dia benar-benar berpikir hanya dengan memegang sedikit kekuasaan, dia bisa membalikkan keadaan di kota Yunshan ini? Jangan mimpi. Mencari jodoh lewat turnamen alkimia. Ini jelas-jelas sengaja menargetkan pihak kediaman penguasa kota kita yang tidak menguasai seni alkimia. Apapun yang terjadi, kita harus mencari cara untuk merebut posisi pertama dalam sayembara itu. Pria yang menikahinya nanti, tidak harus Xiao Baisuai. Tapi, orangnya harus dari kediaman penguasa kota. Kakak pertama, orang-orang di kediaman kita ini memang jago kalau urusan membunuh dan membakar. Tapi kalau disuruh meracik pil, mereka benar-benar tidak punya bakat untuk itu. Bagaimana kalau kita cari saja seorang master pil dari pasar gelap? Tidak perlu, orang-orang di pasar gelap itu cuma tikus mata duitan yang gampang pindah haluan. Lagi pula, Diakon Wei sangat dekat dengan si bajingan bermarga Ye itu. Mereka tidak bisa dipercaya. Tapi, pasukan yang kita kirim ke Sekte Yun Miao sebelumnya, telah disergap dan dihabisi oleh geng gigi hitam. Sekarang, jalur komunikasi kita dengan pihak Sekte sudah terputus sama sekali. Lalu bagaimana caranya kita bisa menghubungi Sekte Yun Miao? Untuk berjaga-jaga di saat darurat, agar bisa menghubungi tetua keempat dari Sekte Yun Miao. Aku sudah menyiapkan dua rencana. Pertama, menggunakan kereta kuda sebagai kurir. Dan yang kedua, menggunakan surat pesan spiritual. Dengan menyalurkan energi spiritual, pesan itu bisa langsung sampai ke tetua keempat dalam sekejap. Hanya saja, harganya sangat mahal.
Satu keping jimat pesan suara saja, harganya mencapai 600.000 batu spiritual. Itu kan lebih dari separuh total pendapatan kediaman kita selama setahun, Kak. 600.000 batu spiritual cuma buat kirim satu pesan singkat. Asalkan kita bisa menguasai penuh paviliun Baikao, investasi sekecil ini tidak ada artinya. Sekarang, tetua keempat sudah mengutus seorang muridnya untuk membantu kita. Jadi, kau tidak perlu mengkhawatirkan hal lainnya. Lapor, Tuan Penguasa Kota. Di luar ada seorang kultivator yang mengaku berasal dari Sekte Yun Miao. Dia datang untuk berkunjung. Cepat persilakan dia masuk. Nah, adik kedua. Kau lihat, bantuan kita sudah tiba. Ketua Gu. Acara hari ini benar-benar luar biasa meriah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Ini semua berkat kesediaan rekan-rekan sekalian yang sudi hadir di sini. Untuk ujian kali ini, penilaian akan didasarkan pada tingkat kualitas pil yang dihasilkan. Nilai sempurna adalah 10 poin. Peserta dengan skor tertinggi akan menjadi pemenangnya. Tarik. Sebenarnya apa sih yang sedang direncanakan pria itu? Di saat genting seperti ini, dia malah belum muncul juga. Jangan-jangan, dia benar-benar tega membiarkanku dinikahkan begitu saja dengan pria asing. Firasatku mengatakan, orang-orang ini datang dengan niat buruk. Rekan-rekan sekalian, harap tenang. Aturan untuk babak pertama ini sangatlah sederhana. Tidak ada batasan resep, tidak ada batasan teknik. Penilaian akhir murni dilihat dari tingkat kualitas pil yang dihasilkan. Waktu dimulai. Dari sekarang. Kakak pertama, kali ini posisi kita sangat aman. Mereka tidak tahu saja kalau tuan ini sengaja kita undang dari sekte atas. Menyuruh ahli alkimia didikan sekte kelas atas. Bertanding melawan para amatiran yang cuma bisa keluar masuk hutan ini. Ini sih benar-benar pembantaian sepihak. Kalau sampai gelar juara pertama ini jatuh ke tangan orang lain. Aku rela menulis namaku terbalik. HMPH. Para alkemis rendahan ini, seumur hidup mereka mungkin belum pernah sekalipun melihat wujud tanaman obat tingkat 5. Mau menang pakai apa mereka? Tapi, kakak pertama, aku masih merasa agak khawatir. Bagaimana kalau tetua kehormatan dari paviliun ratusan herbal itu tiba-tiba ikut bertanding di tengah jalan? Apa yang harus kita lakukan? Mengingat dia bisa duduk dengan tenang di posisi kepala tetua kehormatan paviliun ratusan herbal. Kemampuan alkimianya pasti tidak bisa dipandang sebelah mata. Hahaha, Ying Kuang, Ying Kuang. Kamu ini benar-benar sudah dibuat ketakutan setengah mati oleh si Margaye itu, ya. Jangankan Ye Changsheng yang sekarang sama sekali tidak ikut bertanding. Kalaupun dia benar-benar muncul sekarang, memangnya dia bisa apa? Di hadapan murid utama dari Sekte Yun Miao, dia yang cuma pengembara liar dan hanya bisa pamer trik murahan itu. Mana mungkin bisa jadi lawan yang sepadan? Cahaya kunang-kunang kok berani menantang terangnya bulan purnama. Lagi pula, si Margaye itu sampai detik ini batang hidungnya saja tidak kelihatan. Paling-paling dia sudah lama kabur ketakutan. Waktu habis. Tingkat 3, kontrol apinya tidak merata. Gagal. Hah. Pil tingkat 5. Astaga, ternyata pil tingkat 5. Sudah berapa tahun kota Yunshan kita tidak pernah menghasilkan pil setinggi ini. Kediaman penguasa kota memang benar-benar punya fondasi yang sangat kuat. Mereka menyembunyikan kekuatannya dengan sangat rapat. Pola pilnya begitu sempurna. Energi spiritualnya juga padat dan tidak bocor. Ini benar-benar mahakarya tingkat 5. 10 poin. Kualitas semacam ini, baru pertama kali kulihat seumur hidupku. 10 poin. Ketua Gu, di hadapan semua orang ini, kualitas pil obat ini sungguh tanpa celah. Memberinya nilai 9 rasanya sangat tidak masuk akal. Hawa api pada pil ini terlalu liar. Hati pembuatnya tidaklah murni. Biarpun tingkatannya tinggi, aku hanya bisa memberinya nilai 9. Pil tingkat 5 telah muncul. Mau bersaing bagaimana lagi? Sepertinya posisi menantu perguruan 100 herbal ini sudah pasti akan jatuh ke tangan kediaman penguasa kota. Ye Changsheng, kamu ada di mana sebenarnya? Bukannya kita sudah sepakat, kamu cuma pergi sebentar ke markas taring hitam.
lalu segera kembali sebelum kompetisi pil ini dimulai. Tapi kenapa sampai sekarang sosokmu belum juga terlihat? Jangan-jangan dia benar-benar celaka di markas taring hitam. Kalau sampai Ye Changsheng mati, aku juga tidak sudi hidup lagi. Ketua Gu, apa yang sedang Anda lakukan? Tenanglah, keadaannya belum sampai seburuk itu. Lagi pula, masih tersisa satu babak lagi. Semuanya akan segera berakhir. Tunggu sampai kompetisi pil ini selesai. Aku akan segera pergi menyusulnya ke sarang kelompok taring hitam. Tuan penguasa kota, gawat, terjadi masalah besar. Panik amat sih. Langit runtuh pun, bapakmu ini yang akan menahannya. Cepat katakan. Baru saja, kelompok taring hitam telah dimusnahkan habis-habisan. Bicara apa kau ini? Dimusnahkan. Markas taring hitam yang ada di selatan kota itu. Benar, Tuan, termasuk bos mereka, tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Ini pasti ulah murid hebat utusan tetua keempat itu. Dia pasti bergerak secara diam-diam. Benar-benar pantas disebut sebagai perguruan ternama. Tindakan mereka sangat cepat dan ganas bak kilat. Bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Kakak, kelompok taring hitam ini adalah rintangan tersulit bagi kita di kota Yunxian. Tapi mereka malah lenyap begitu saja tanpa suara. Lalu siapa lagi pelakunya? Selain murid dari perguruan Yun Miao, di kota Yunxian sekecil ini, mana ada lagi yang punya kemampuan sehebat itu? Kelompok taring hitam itu cuma sekumpulan pecundang rendahan. Biasanya dia sok berkuasa karena punya sedikit pengaruh, dan selalu saja memeras keuntungan dari kediaman tuan kota kita. Nah, sekarang baguslah, kita bahkan tidak perlu repot-repot mengotori tangan kita sendiri. Berarti semua rintangan kita sudah tersingkirkan. Tunggu saja sampai kompetisi hari ini selesai. Kendali atas paviliun Baikao ini pasti akan jatuh dengan mulus ke tangan keluarga Xiao kita. Hehehe. Dan untuk si brengsek bermarga Ye itu, kita tinggal cari alasan saja untuk menghabisinya. Maka di seluruh kota Yunxian ini, tidak akan ada lagi batu sandungan yang menghalangi jalan kita. Kakak pertama, lalu bagaimana dengan Diaken Wei dari aliansi dagang itu? Apakah kita perlu memberinya sedikit peringatan juga? Akhir-akhir ini, orang itu terlihat sangat dekat dengan paviliun Baikao. Apa otakmu sudah miring? Kau tahu seberapa besar kekuatan aliansi dagang? Kalau seluruh cabang aliansi dagang di 9 benua digabungkan, skalanya bisa setara dengan puluhan sekte raksasa sekelas sekte Yun Miao. Apa kau pikir kita sanggup menyentuh mereka? HMPH, si Wei itu cuma sekadar diaken cabang. Selama dia masih bisa berbisnis dan meraup untung di kota Yunxian, dia tidak akan mau ikut campur dalam perebutan wilayah semacam ini. Aliansi dagang selalu mengutamakan aturan main, bukan dendam pribadi. Selama kita tidak mencari gara-gara duluan, mereka tidak akan pernah menjadi penghalang kita. Kakak memang sangat cerdik dan memikirkan segalanya. Langit di kota Yunxian ini, mulai sekarang hanya akan dikuasai oleh keluarga Xiao, hahaha. Hasil putaran kedua telah keluar. Peserta ini berhasil memurnikan pil tingkat 4 kualitas atas. Dengan kemurnian yang sangat sempurna, dan aroma obat yang begitu pekat, dia kembali meraih nilai sempurna. Bagus, kalau begini. Nona kecil dari keluarga Gu itu, sudah pasti akan menjadi milik kediaman tuan kota kita. Selamat, Tuan Master. Anda berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi alkimia hari ini. Sesuai dengan peraturan, mulai sekarang, Anda resmi menjadi suami dari nona muda paviliun Baikao. Hah, Ye Changsheng. Dasar kau penipu. Katanya punya cara untuk menyelesaikannya. Nyatanya, sampai sekarang batang hidungnya pun tak terlihat. Lancang. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Yakin mau ku lepaskan? Hah, bukankah itu tetua tamu dari paviliun Baikao? Kenapa dia memakai pakaian peserta dari kediaman penguasa kota? Bagaimana mungkin itu Ye Changsheng? Kakak, bukankah kau bilang kalau dia adalah murid inti utusan tetua keempat? Bagaimana caranya dia bisa menyusup ke atas sana? Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil.
Bukannya tadi kau menyuruhku melepaskanmu? Jangan banyak omong, kau kan sudah jadi suamiku sekarang. Peluk aku lebih erat lagi. Kakak, ini sebenarnya ada apa? Kenapa si Margaye itu bisa memakai pakaian milik tuan besar, dan malah berdiri di sana untuk meracik pil? Mana ku tahu, sialan. Kemana perginya murid inti yang asli? Jangan-jangan dia disingkirkan diam-diam oleh bocah ini. Dari mana asalnya orang gila ini? Astaga! Bisa-bisanya di siang bolong lari-lari keliling cuma pakai celana robek. Ye Changsheng, kau benar-benar licik dan tak tahu malu. Beraninya kau memukulku sampai pingsan di gang gelap, lalu menelanjangiku dan datang ke sini untuk menipu. Aku ini murid inti langsung di bawah bimbingan tetua keempat Sekte Yun Miao. Semua perbuatanmu hari ini, lihat saja, aku akan melaporkan semuanya tanpa sisa kepada tetua keempat. Akan kupastikan kau mati membusuk di kota Yunshan ini. Tidak mungkin. Aku ini kan kultivator asli di tahap ketiga penempaan tubuh. Kau cuma sampah yang akar spiritualnya sudah hancur. Bagaimana bisa kau memutus urat tangan dan kakiku hanya dalam satu serangan? Telan ini, tangan dan kakimu masih bisa tersambung lagi. Tapi ingat baik-baik, kalau mulutmu masih terus menyalak sembarangan, lain kali, aku akan langsung memotong keempat anggota tubuhmu. Dan saat itu tiba, tidak akan ada satu pil pun yang bisa menyelamatkanmu. Baik. Waktu aku disergap dari belakang di gang gelap itu, kupikir, dia cuma menang karena mengandalkan trik murahan dan serangan mendadak. Tapi ternyata, hanya dengan satu lambaian tangan, dia bisa melukaiku yang sedang dalam kondisi puncak. Ini menunjukkan bahwa tingkat kultivasi Ye Changsheng saat ini, setidaknya sudah berada di atas tahap ketiga ranah penempaan tubuh. Inikah kehebatan dari akar spiritual Chang? Meskipun dia tidak berada di tanah suci sekte yang kaya akan energi spiritual, dan hanya membuang-buang waktu di tempat terpencil ini, peningkatan ranahnya bisa secepat ini. Tuan Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Anda adalah murid sejati kebanggaan dari Sekte Yun Miao. Bagaimana bisa Anda takut kepadanya? Dia itu cuma kultivator liar dari gunung yang entah muncul dari mana. Omong kosong, siapa yang bilang dia kultivator liar? Dia juga murid Sekte Yun Miao, sama sepertiku. Hanya saja petinggi sekte yang menugaskannya ke kota Yunshan untuk berlatih. Bergabungnya Ye Changsheng ke pavilion ratusan herbal. Masalah yang sebesar ini, kediaman penguasa kota kalian berani-beraninya tidak melapor. Tunggu saja hukuman kalian nanti. Aku benar-benar tidak ingin berlama-lama di tempat terkutuk ini walau hanya sedetik. Aku harus segera kembali, dan melaporkan masalah ini kepada tetua keempat. Terutama fakta bahwa Ye Changsheng telah sepenuhnya menguasai pavilion ratusan herbal. Informasi yang sangat penting ini sama sekali tidak boleh ditunda. Tuan utusan muda, Anda tidak boleh pergi sekarang. Tetaplah di sini dan bantu aku membunuh Ye Changsheng. Belum terlambat bagi Anda untuk kembali dan melapor kepada tetua keempat setelah itu. Apa kau sudah gila? Kau berani-beraninya ingin membunuh murid Sekte Yun Miao di depan mata banyak orang. Cih, apa yang perlu ditakutkan? Dengan kekuatan puncak tahap ketujuh ranah penempaan tubuh milikku, membunuhnya semudah membalik telapak tangan. Aku bisa menjamin, aku hanya akan menyisakan satu tarikan napas terakhir untuknya, agar Anda bisa membawanya kembali ke sekte untuk diserahkan. Jika aku bisa membawa pulang Ye Changsheng yang sedang sekarat, itu sama saja dengan secara langsung mempersembahkan akar spiritual Chang kepada tetua keempat. Ini pasti akan menjadi sebuah jasa yang sangat besar. Nanti, kalaupun para petinggi sekte menyalahkan kita bisa beralasan dengan mudah bahwa saat berada di kota Yunshan, Ye Changsheng menghadapi bahaya mematikan yang tidak bisa dihindarinya. Akulah yang mati-matian menyelamatkannya dan membawanya pulang. Ye Changsheng, ajalmu sudah dekat, terimalah kematianmu. Ye Changsheng, kau memang punya sedikit kecerdikan, bahkan aku pun berhasil kau tipu. Tapi dalam bertindak, aku selalu suka menyiapkan dua rencana cadangan. Jika dalam kompetisi alkimia ini aku kalah darimu, aku dan para ahli bela diri yang telah kubina bertahun-tahun ini akan langsung menghabisimu. Jika kompetisi ini aku yang menang, aku akan mencari kesempatan saat tidak ada orang untuk melenyapkanmu diam-diam. Tapi sepertinya sekarang,
Aku hanya bisa membunuhmu di depan umum. Xiao Yiheng, kalian benar-benar bajingan tak berhati nurani. Hari ini, siapapun yang berani menyentuh Ye Changsheng, Paviliun Baikao kami tidak akan segan bertarung walau hingga orang terakhir. Kami akan bertaruh nyawa denganmu hari ini. Utusan Wei. Serikat Dagang Pasar Gelap kalian sudah berdiri di kota Yu selama 100 tahun. Dan selalu mempertahankan posisi yang benar-benar netral. Ini adalah urusan pribadi antara kediaman penguasa kota dan Paviliun Baikao. Mengapa kau melanggar aturan dan berpihak pada Ye Changsheng? Tuan Kota Xiao, kalau telingamu itu tersumbat bulu keledai. Orang tua ini tidak keberatan bicara lebih keras lagi. Ye Changsheng adalah kakakku. Menurutmu, apa aku harus berpihak padanya atau tidak? Jangan-jangan bocah ini sudah lama menjadi tokoh inti di Serikat Dagang. Bahkan markas pusat Serikat Dagang diam-diam mendukungnya dari belakang. Jika memang begitu, kalau aku menyentuhnya hari ini, anjing-anjing gila dari Serikat Dagang yang sangat protektif itu, pasti akan menghabisi kediaman penguasa kota tanpa menyisakan tulang sedikit pun. Sejak kapan kau dan dia Kenwei menjadi saudara angkat? Aku, sebagai ketua Paviliun Baikao, malah tidak tahu menahu sama sekali. Beberapa waktu lalu kami minum-minum bersama. Ternyata obrolan kami sangat nyambung. Jadi kami sekalian saja mengangkat saudara. Kenapa rupanya? Apa ketua juga mau ikut campur soal urusan pertemananku? Mana berani aku mengaturmu? Sekarang saja kau sudah membuat kekacauan yang mengguncang seluruh kota Yunxian. Kakak, bagaimana ini sekarang? Tua bangka itu menggunakan nama Serikat Dagang sebagai tameng. Apa kita masih mau menyerang? Kalau kita sampai benar-benar membuat Serikat Dagang murka, semua jalur sumber daya kita ke depannya bisa terputus total. Semuanya sudah kepalang tanggung. Jalan mundur kita sudah lama tertutup. Seluruh pasukan kediaman penguasa kota sudah dikerahkan. Bahkan geng gigi hitam sudah kita jadikan tumbal. Kalau hari ini kita tidak berhasil menelan Paviliun 100 ramuan, besok, wibawa penguasa kota akan hancur lebur tanpa sisa di kota Yunxian. Apalagi murid sekte pembawa sial itu masih ada di sana. Kalau kita menyerah sekarang, kita tidak akan bisa lolos dari amarah Master Kurong nanti. Paling parah, kita cincang saja bocah itu. Setelah itu, aku sendiri yang akan pergi ke cabang Serikat Dagang untuk memohon ampun. Biar ku serahkan setengah dari seluruh kekayaanku. Aku tidak percaya, Serikat Dagang bakal terus mencari masalah denganku hanya demi orang mati. Serang, abaikan yang lain. Habisi Ye Changsheng. Hei, bocah. Matilah kau. Gawat, gawat. Tuan kota benar-benar nekat mempertaruhkan segalanya. Riwayat Ye Changsheng benar-benar tamat hari ini. Tuan Kota Xiao, temperamenmu ternyata masih saja pemarah seperti biasa. Sayangnya, kau salah memilih lawan untuk melampiaskan amarahmu. Astaga, pelindung di belakang orang ini ternyata jauh lebih buas. Tuan Kota Xiao, mulai hari ini, meskipun kota Yunxian masih berada di bawah kekuasaan Sekte Yun Miao, tapi mulai sekarang, garis keturunan keluarga Xiao kalian akan musnah tanpa sisa. Monster macam apa kau ini sebenarnya? Kekuatan dahsyat tadi, mustahil berasal darimu. Otakmu lumayan encer juga ternyata. Kenapa? Kau bisa menghabiskan 600.000 batu roh untuk memanggil bala bantuan dari Sekte Yun Miao. Lalu kenapa aku tidak boleh melakukan hal yang sama? Dewa, ini benar-benar dewa yang turun ke bumi. Matilah aku, itu Suqianhe, wanita gila yang bisa membunuh tanpa berkedip itu. Kenapa dia bisa muncul di sini? Wanita ini cantik sekali, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Bagaimana sebenarnya Ye Changsheng bisa mengenal tokoh hebat seperti dia? Gadis kecil. Jangan menatapku dengan tatapan posesif seperti itu. Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Utang budi suamiku pada Anda. Paviliun Baikao pasti akan membayarnya berlipat ganda. Suamimu lumayan juga, ya? Ye Changsheng baru beberapa hari luntang-lantung di tempat terpencil ini. Malah sudah berhasil menggaet seorang istri. Taktiknya boleh juga.
Kakak senior Su, obrolan nostalgianya kita tunda dulu saja. Di sini masih ada sedikit pekerjaan yang belum beres, nih. Pekerjaan kotor dan melelahkan seperti ini, kenapa harus memaksaku ikut serta? Nanti aku hanya bisa melapor pada tetua keempat, bahwa muridnya telah terlibat dalam pertumpahan darah antara geng gigi hitam dan kediaman penguasa kota. Dan sayangnya tewas terbunuh. Dari awal sampai akhir, aku hanyalah sepotong daging di atas piring lawan. Sekarang, daging ini sudah waktunya masuk ke dalam kuali. Persetan dengan posisi penguasa kota. Persetan dengan ambisi besar mencaplok paviliun Baikao. Di hadapan kekuatan yang mutlak, semuanya hanyalah sebuah lelucon belaka. Hahaha, hancur sudah. Fondasi 100 tahun keluarga Xiao, hancur berantakan di tanganku. Apalagi yang mau kau katakan? Aku, Xiao Yingheng, sudah berkuasa di kota Yunshan selama bertahun-tahun. Aku yakin tidak pernah meninggalkan celah sedikit pun. Bahkan kekacauan dari geng gigi hitam itu, sudah kujadikan sebagai kambing hitam. Aku benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang kultivator bebas yang baru saja tiba sepertimu, bisa memainkan bidak catur hingga menjadi seperti ini. Ajalmu sudah di depan mata. Tidak usah repot-repot memikirkan soal bidak catur lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Silakan, cepat akhiri nyawaku. Kakak besar, ada perintah apa? Meskipun Xiao Yinghuan sudah mati, tapi di kediaman penguasa kota pasti masih banyak sisa-sisa pengikutnya. Prinsip memukul ular yang tidak sampai mati malah akan membahayakan diri sendiri. Saudara tua Wei seharusnya lebih memahaminya daripadaku. Perkataan kakak besar benar sekali. Pekerjaan kotor menyita harta seperti ini, aliansi dagang kitalah yang paling ahli. Kalau kita tidak mencabut keluarga Xiao sampai ke akar-akarnya, kedepannya mereka pasti akan diam-diam menjegal kita dari belakang. Kalau begitu, aku serahkan urusan ini pada saudara-saudara dari aliansi dagang. Kalian semua dengar perintah kakak, pergi ke kediaman penguasa kota, bantai semua yang masih bernapas. Jangan biarkan seekor anjing pun hidup. Baik. Kakak, pertunjukan besarnya sudah selesai. Aku akan membawa murid-murid aliansi dagang kembali. Semua harta karun di kediaman penguasa kota sudah disegel. Tidak tersentuh sama sekali, tidak ada satupun yang hilang. Kakak sudah mempercayakan tugas ini kepadaku. Mana mungkin aku menggelapkannya demi keuntungan pribadi. Kekayaan keluarga Xiao yang sudah terkumpul selama ratusan tahun itu, mulai dari batu spiritual hingga pusaka sihir, semuanya memenuhi belasan gudang besar. Aku sudah menyuruh orang memasang segel di semuanya. Bahkan sekeping koin tembaga pun tidak ada yang diambil. Terima kasih atas kerja kerasmu, Saudara Wei. Kapan-kapan aku akan mampir ke sana untuk minum sepuasnya bersamamu. Kalau begitu, aku akan menyiapkan arak spiritual kualitas terbaik di markas. Aku menantikan kedatangan kakak kapan saja. Ketua Paviliun Gu, sekarang semua rintangan di kediaman penguasa kota sudah dibersihkan. Sekarang pergilah dan ambil alih kediaman itu. Waktunya sangat pas. Dia benar-benar melakukannya. Dia menyajikan seluruh kota Yunshan tepat di hadapanku. Ini adalah posisi penguasa kota, loh. Tapi dia malah memberikannya kepadaku tanpa berkedip sedikit pun. Apa kau tidak ikut pergi bersamaku? Tidak ada alasan yang sah bagiku untuk ikut. Untuk apa aku pergi ke sana? Hanya ketua Paviliun Baikao yang berhak mengambil alih kediaman penguasa kota. Barulah itu dianggap sah dan pantas. Seluruh murid Paviliun Baikao, dengarkan perintahku. Ikuti aku menuju kediaman penguasa kota. Kita ambil alih seluruh pertahanan kota. Aku memang sengaja melakukannya di hadapan semua orang. Memberikan lencana mandat itu kepada Gu Wanzu. Tujuannya adalah untuk secara tidak langsung memberitahu seluruh faksi, bahwa mulai saat ini dan seterusnya, yang berkuasa mutlak atas kota ini adalah Gu Wanzu. Dan siapapun yang berani mengusik Gu Wanzu, harus berhadapan denganku dulu, Ye Changsheng. Hebat juga, Ye Changsheng baru sebentar berada di kota Yunshan. Tapi dia sudah berhasil mengambil alih seluruh kota. Padahal fondasi itu dibangun dengan susah payah oleh sekte kita. Kau bisa meruntuhkannya semudah itu? Ya, kakak senior bisa saja bercanda. Fondasi kediaman penguasa kota semuanya masih utuh.
Hanya saja, sekarang pemimpinnya sudah berganti. Pemimpin yang lama selalu memihak tetua keempat. Namun, setelah pemimpin barunya naik, kota Yunshan tentu saja kini berada di bawah panji tetua Su. Tetua keempat, si tua bangka itu, sehari-harinya di sekte memang selalu suka mencari gara-gara dengan guru kita. Sekarang, setelah anjing penjaganya kita basmi, dan kita gantikan dengan orang kita sendiri. Bagaimanapun juga, ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Hahaha, kau pintar juga. Waktu aku baru melihatmu kemarin, aku merasa perubahan wajahmu itu sedikit terlalu luar biasa. Aku masih ingat saat kita berada di balai pelayan dulu. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, kau hanyalah seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput dan rambut beruban. Tapi lihatlah sekarang, kau malah berubah menjadi pria gagah yang baru berusia 30-an. Apa ini benar-benar wajah aslimu? Harta pusaka ajaib apa yang sebenarnya sudah kau telan? Hah! Jangan berani-berani menyentuh suamiku. Tidak usah repot-repot menyuguhkan teh. Aku sudah lelah bolak-balik menempuh perjalanan jauh. Sekarang, aku hanya ingin mendengar cerita yang menarik. Coba jelaskan, bagaimana bisa seorang pelayan tua sepertimu, yang sebelah kakinya sudah berada di dalam kuburan, tiba-tiba berubah wujud, dan menjadi penguasa di balik layar kota Yunshan ini. Guru kita sudah bersusah payah, menggunakan 8 botol pil kehidupan untuk menyelamatkan nyawamu. Itu semua bukan supaya kau bisa bertingkah layaknya raja di dunia fana ini. Aduh, ucapan kakak senior itu sungguh menyudutkanku. Saat aku baru keluar dari pelataran luar sekte, bekalku hanyalah tubuh yang lemah dan rapuh ini. Kalau aku tidak mencari pelindung, dan tidak mengumpulkan sedikit keuntungan kecil, aku pasti tidak akan bisa bertahan hidup melewati bulan ini. Bisa sampai di kota Yunshan ini murni sebuah kebetulan. Tapi, aku malah menemukan sebuah rantai bisnis yang sangat menarik di sini. Keluarga Xiao dari kediaman penguasa kota, diam-diam selalu menilap sumber daya dalam jumlah besar setiap tahunnya. Menilap sumber daya. Memangnya, kekayaan kecil di kota Yunshan ini pantas untuk kau perhatikan sampai sebegitunya. Kalau itu hanya sumber daya biasa, tentu saja tidak. Tentu saja tidak sepadan. Tapi kalau itu menyangkut penyelundupan logistik dari paviliun Feng Yun, dan penghubungnya adalah tetua keempat dari sekte kita, kau memutus sumber kekayaan tetua keempat, bukan cuma memutusnya. Aku tidak hanya memutus jalur kekayaannya, tapi juga meminjam tangan aliansi pedagang pasar gelap, untuk menghancurkan seluruh keluarga Xiao. Si tua bangka tetua keempat itu, biasanya saat berada di dalam sekte, hobinya selalu memotong jatah berbagai ramuan dan pil spiritual kita. Pasukan luar yang selama ini dia kembangkan, benar-benar persis seperti lintah penghisap darah. Kau telah mencabut urat nadinya. Kalau sampai dia tahu kebenarannya, dia pasti akan menguliti dirimu hidup-hidup. Makanya, kesalahan besar ini biarkan orang lain saja yang menanggungnya. Sekarang, lencana tuan kota dari kota Yunshan sudah berada di tangan tuan paviliun ratusan herbal. Tidak peduli siapapun yang akan diutus tetua keempat nanti untuk menyelidikinya. Laporannya hanya akan menjadi catatan yang sangat kacau balau. Apa jangan-jangan, sejak pertama kali kau menginjakkan kaki di kota Yunshan, kau sudah menyusun semua rencana ini? Demi merebut kekuasaan atas seluruh kota Yunshan, aku melakukan ini bukan untuk diriku sendiri, melainkan demi memikirkan nasib tetua Su. Asal kau tahu saja, tetua keempat itu selalu suka bermain kotor dan diam-diam mencari untung. Sedangkan tetua Su orangnya sangat jujur dan lurus. Beliau sama sekali tidak pernah membangun kekuatan di luar sekte. Di masa depan, beliau sangat rentan untuk dikendalikan oleh orang lain. Kalaupun beliau sendiri tidak memikirkan hal-hal semacam ini, tetua Su pernah menyelamatkan nyawaku. Tentu saja aku ini sudah dianggap sebagai murid di bawah naungan tetua Su. Jadi sudah sewajarnya aku membantu tetua Su merencanakan masa depannya. Tak kusangka kau benar-benar memikirkan nasib guru. Boleh juga kau, Ye Changsheng. Awalnya kukira, si tua sepertimu ini bisa bertahan hidup saja sudah sangat beruntung. Sekarang, jangankan tingkat kultivasimu yang sudah mencapai ranah penempaan tubuh, pikiranmu pun ternyata jauh lebih cerdik dan matang. Atau jangan-jangan, sejak kau masih berada di sekte, kau sudah memiliki pikiran licik seperti ini, dan selama ini sengaja berpura-pura lemah.
Kakak senior Su terlalu banyak berpikir. Pada saat itu, aku bisa tetap bernapas saja sudah setengah mati rasanya. Mana berani aku punya pikiran macam-macam. Ngomong-ngomong, kakak senior, saat kita kembali ke perguruan nanti, tolong jangan bicarakan soal aku yang sudah mencapai tahap penempaan tubuh. Kepada pihak perguruan, orang-orang itu, aku agak khawatir. Tenang saja, aku mengerti maksudmu. Kakak seniormu ini bukan orang bodoh. Seseorang yang seharusnya sudah mati karena usia tua, tiba-tiba kembali muda, bahkan berhasil menembus batas kekuatannya. Kalau kabar ini sampai terdengar oleh perguruan, monster-monster tua itu pasti akan menganggapmu sebagai tanaman obat hidup. Mereka akan membedah dan menelitimu inci demi inci, karena guru sudah turun tangan melindungimu. Tentu saja aku tidak akan banyak omong dan mencari masalah. Ye Changsheng, aku sudah membantumu membantai habis gerombolan perampok itu. Tapi sekalian, aku juga menghabisi beberapa murid dari perguruan Wuji. Walaupun aku tidak tahu apakah perguruan Wuji akan melacaknya sampai kepadaku. Tapi murid mereka mati di kota Yunxian. Jadi yang pertama kali akan mereka selidiki pastilah kota Yunxian. Kau harus memikirkan baik-baik bagaimana cara menghadapinya. Hati-hati di jalan, kakak senior. Ye Changsheng, jelaskan padaku sekarang juga, apa maksudmu membatalkan pertunangan kita? Sekarang, ikut aku ke lembah ratusan iblis. Untuk apa kita ke lembah ratusan iblis? Bagaimana perkembangannya? Guru, Anda tidak melihat sendiri kejadiannya. Pengawas Wei yang biasanya bisa bertindak semena-mena di kota Yunxian, malah ketakutan seperti tikus bertemu kucing saat melihat Ye Changsheng. Dia bahkan langsung memanggilnya kakak besar di tempat. Aku ini orang yang paling masuk akal. Karena kalian berniat merampas pengantin, maka buktikanlah dengan kemampuan asli kalian. Intrik picisan dari kelompok manusia biasa. Apa pantas kau repot-repot kembali ke sini hanya untuk membahas hal itu? Kalau itu cuma sekadar insiden merampas pengantin, mana mungkin aku jadi seantusias ini? Poin pentingnya adalah, dia langsung mengganti penguasa kota Yunxian. Kau bilang keluarga Xiao bersekongkol dengan kediaman penguasa kota. Kalau begitu, hancurkan saja semuanya sekaligus. Ye Changsheng juga memanfaatkan sisa-sisa dari geng gigi hitam dalam rencananya. Kepada dunia luar, dia menyamarkannya sebagai bentrokan geng pasar gelap, dan pertikaian internal kediaman penguasa kota. Sekarang yang berkuasa di kediaman penguasa kota itu adalah orangnya sendiri. Rencananya benar-benar matang. Tapi, hanya demi sebuah paviliun Baikao. Apa pantas dia bersusah payah merancang semua ini? Guru, intinya bukan di situ. Ye Changsheng bilang, Guru, hanya tahu berkultivasi keras. Dan sama sekali tidak mengerti cara membangun kekuasaan. Kota Yunxian adalah markas luar sekte pertama, yang dia bangun khusus untuk Anda. Bagi seorang kultivator, cukup menjaga kemurnian hatinya saja. Aku tidak butuh hal-hal semacam itu. Oh, ada satu hal lagi. Ye Changsheng, dia sudah mencapai alam pemutus tubuh. Padahal umurnya sudah hampir habis. Meridiannya juga sudah lama hancur. Dari mana dia dapat energi spiritual untuk menembus batas kultivasi? Ye Changsheng, hari ini aku pasti akan membereskanmu. Kau ini habis kesambet apa? Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Alam pemutus tubuh tingkat 5. Padahal aku cuma tidur semalaman, tapi malah menembus 4 tingkat kultivasi sekaligus. Sebenarnya makhluk apa hewan spiritual ini? Guru, coba Anda lihat ini dulu. Untuk apa kau memperlihatkan lukisan semacam ini kepadaku? Guru, orang di dalam lukisan ini adalah Ye Changsheng. Dia kembali menjadi muda. Si tua bangka itu ternyata masih menyembunyikan trik sehebat ini. Akar spiritual Azure. Benar-benar merebut keajaiban langit dan bumi. Sekte Dewa Ling Miao sudah mulai mengirimkan murid-murid mereka turun gunung untuk berlatih. Bilangnya sih untuk latih tanding, tapi sebenarnya mereka datang untuk unjuk kekuatan.
HMPH, latih tanding. Bicaranya saja yang manis. Murid biasa seperti kita ini bisa apa melawan mereka? Kalau tantangan itu diterima, kita pasti bakal kehilangan muka. Terima kasih banyak, Tuan Kultivator. Dendam di hati kami telah sirna. Kini kami bisa bereinkarnasi dengan tenang. Ayah, Ibu, putriku sayang. Selama bertahun-tahun ini, kau benar-benar sudah bekerja keras. Anak muda, aku titipkan King Tang kepadamu. Waktu kau datang ke lembah 100 siluman sebelumnya, kau sempat melihat orang tuaku. Ya. Sebelumnya aku sudah berjanji pada mereka untuk menjagamu dengan baik. Jadi, tidak peduli apakah kita punya ikatan pertunangan atau tidak, aku akan tetap menjagamu. Tadi kau bilang sudah berjanji pada mereka. Memangnya kapan kau pernah bertemu dengan orang tuaku? Bahaya yang menimpa orang tuamu saat mengawal pengiriman obat-obatan waktu itu bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah perbuatan gabungan dari kediaman penguasa kota dan geng gigi hitam. Geng gigi hitam memancing siluman buas, sementara kediaman penguasa kota memutus jalan mundur. Mereka membiarkan orang tuamu terjebak di lembah itu. Kalau kau sudah tahu kebenarannya, kenapa kau terus merahasiakannya dariku? Dengan sifatmu yang ceroboh ini, gadis bodoh. Kalau tahu kebenarannya, kau pasti sudah membawa pedangmu ke kediaman penguasa kota untuk bertaruh nyawa. Apa menurutmu Paviliun Baikao sanggup menanggung kekacauan seperti itu? Aku juga tidak segegabah itu, kok. Kenapa aku merasa tubuhku dipenuhi tenaga yang rasanya tidak habis-habis? Bagaimana mungkin kau tidak bertenaga? Sekarang kau sudah berada di tahap latihan Ki tingkat 8. Latihan Ki tingkat 8. Padahal aku bahkan belum berlatih ilmu kultivasi apapun. Jika aku, Wei, berani mengkhianati kakak Ye Changsheng sedikit saja, biarlah langit dan bumi menghancurkanku. Biarlah jiwaku musnah selamanya, dan tidak akan pernah masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Padahal aku cuma memakai statusku untuk menekannya sedikit. Hanya untuk menguji kesetiaannya. Kenapa baru bicara beberapa patah kata saja? Dia malah langsung mengucapkan sumpah iblis hati. Saudaraku yang baik. Kakak, ini adalah medali murid sekte Yun Miao. Turun gunung kali ini, kita berdua mungkin baru akan kembali sekitar 2 tahun lagi. Dalam kurun waktu 2 tahun ini, aku akan membantumu naik ke posisi ketua utama. Dengan syarat, semua sumber daya di tanganmu hanya boleh digunakan untukku. Mulai sekarang dan seterusnya, nyawa adikmu ini sepenuhnya bergantung pada kakak. Sebelumnya, aliansi pedagang mengirimkan sejumlah barang ke sebuah tempat bernama Paviliun Angin dan Awan. Apa kau tahu seluk-beluk tempat itu? Kakak tertua mau menyerang Paviliun Fengyun. Mereka itu jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Kekuatan mereka paling tidak setara dengan satu sekte menengah. Mereka memonopoli hewan spiritual tingkat tinggi di beberapa benua sekitar. Hewan giok. Mereka memborong anak hewan dengan harga murah dari berbagai sekte penakluk hewan, lalu menjualnya kembali dengan harga selangit. Mereka bahkan punya tempat penangkaran rahasia sendiri. Satu anak hewan mutan saja, harganya bisa dengan mudah mencapai jutaan. Batu spiritual, bahkan lebih. Ternyata si tua bangka itu cuma pakai kedok jual beli hewan. Buat mencuci uang dari bisnis gelap di luar sekte. Bos besar. Bos kedua. Kalian mati mengenaskan sekali. Si tua dari desa Kuil dan kota Tengkorak itu. Keparat itu benar-benar membantai semuanya tanpa sisa. Siapa kau? Kenapa kau datang mengurus mayat-mayat geng gigi hitam? Ampun, tuan-tuan kultivator, tolong ampuni nyawaku. Namaku Ye Chong. Aku tumbuh besar di geng gigi hitam sejak kecil. Bos besar merasa aku tidak punya bakat kultivasi. Jadi dia menyuruhku menyusup ke kediaman tuan kota keluarga Xiao sebagai pelayan. Aku ini mata-mata yang ditanam oleh bos besar di sana. Iya, aku ini mata-mata. Kalau kau memang mata-mata, coba katakan, bagaimana sebenarnya geng gigi hitam bisa hancur? Ini semua akal busuk si tua bangka Xiao Yiheng. Dia menyambut tamu-tamu misterius dari Paviliun Fengyun. Saat aku menuangkan teh untuk mereka, aku dengar sendiri dengan telingaku,
Mereka merencanakan agar keluarga Xiao mencaplok seluruh bisnis di kota Gunung Awan. Geng Gigi Hitam dianggap sebagai penghalang. Orang-orang Paviliun Feng Yun memanfaatkan kelengahan geng kami, dan langsung menghabisi kami semua tanpa sisa. Kakak seperguruan Zhu, keluarga Xiao yang remeh itu, tidak mungkin bisa melukai adik seperguruan Sun. Pasti Paviliun Feng Yun yang turun tangan. Dendam ini harus dibalas. Kekuatan Paviliun Feng Yun kurang lebih setara dengan Sekte Wuji kita. Hanya demi beberapa murid sekte luar, kau mau memicu perang hidup dan mati antar sekte. Tidak mati sia-sia. Mereka tidak mati sia-sia. Paviliun ratusan herbal memanfaatkan keadaan kediaman tuan kota yang sedang kosong, lalu menghancurkan seluruh keluarga Xiao. Itu sudah bisa dibilang membalaskan dendam saudara-saudara di geng kita. Paviliun Feng Yun, Paviliun Baikao. Xue'er sudah memakan umpannya. Ye Chong. Mulai sekarang, Sekte Wuji akan memberimu sumber daya untuk membangun kembali geng Taring Hitam. Aku perintahkan kau untuk membangun kembali geng itu dalam waktu singkat. Bisa kau laksanakan. Terima kasih atas kepercayaan para master dari Sekte Wuji. Hamba pasti tidak akan mengecewakan. Orang-orang bodoh dari Sekte Wuji itu benar-benar masuk perangkap. Beberapa jam ini kau pergi kemana saja? Orang dari aliansi dagang bilang kau sudah pergi sebelum gelap. Aku mencarimu keliling pasar gelap, tapi tidak melihat batang hidungmu sama sekali. Ada sedikit urusan di luar kota. Kenapa, nona muda takut aku kabur? Siapa juga yang takut kau kabur? Aku cuma takut kau mati di luar sana dan tidak ada yang mengurus mayatmu. Tenang saja, untuk saat ini aku belum mau mati. Soal Paviliun Feng Yun, aku sudah menemukan sedikit petunjuk. Paviliun Feng Yun, kau mau mengusik penguasa raksasa itu. Kota Yunshan ini terlalu kecil bahkan untuk sekadar membalikkan keadaan. Aku sudah berjanji pada seseorang. Dalam 2 tahun, aku akan membantunya menduduki posisi ketua umum. Tentu saja, aku harus menyingkirkan beberapa batu sandungan dulu. Tetua keempat, tolong jelaskan. Barang-barang yang memiliki segel aliansi dagang ini, kenapa nama penerimanya adalah namamu? Tetua keempat, berani sekali kau. Sudah kau selidiki sampai tuntas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa anjing-anjing bodoh di Paviliun Feng Yun itu sudah gila? Lapor, Guru. Barang-barang ini bukan dikirim oleh Paviliun Feng Yun. Keluarga Xiao di kota Yunshan telah dibantai. Paviliun Baikao menggunakan nama kediaman penguasa kota untuk mengirimkannya secara resmi melalui jalur aliansi dagang. Tujuannya murni untuk menyeret Anda ke dalam masalah dan membongkar masalah ini tepat di hadapan ketua sekte. Ini pasti perbuatan Ye Changsheng. Meskipun Paviliun Baikao punya keberanian sebesar langit, mereka tidak akan bisa merancang siasat sehebat ini. Langkah yang sungguh brilian. Dia tidak hanya berhasil lepas dari kendaliku, tapi juga memanfaatkan barang-barang kotor ini untuk meminjam tangan ketua sekte demi menekan diriku. Itu memberiku alasan untuk tidak bisa menyentuh mereka. Guru. Maksud guru, si pecundang yang bangkit dari kematian itu. Bagaimana mungkin dia punya trik sehebat itu? Yang membekinginya dari belakang adalah Su Mengyao. Tanpa aku sadari, kekuatan yang ada di genggamanku telah direbut dan disatukan di bawah kekuasaannya. Mana ada pecundang yang punya cara seperti ini? Ini sudah jelas akal-akalan Su Mengyao yang meminjam tangannya untuk menghancurkan kubuku. Percuma saja kau jadi murid utamaku. Kau bahkan kalah licik dari kakek-kakek pikun berumur 100 tahun. Pelatihan kultivasimu selama bertahun-tahun ini benar-benar sia-sia. Teguran guru memang benar. Perlukah murid ini turun tangan sendiri, pergi ke kota Yunshan dan menghabisi Ye Changsheng? Tidak perlu. Ketua sekte baru saja memberiku peringatan keras di depan semua orang. Kalau kau pergi ke kota Yunshan untuk membunuh orang saat ini, bukankah itu sama saja memberi alasan bagi ketua sekte untuk menyingkirkanku? Lalu, apa kita akan diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Biarkan saja dia bersenang-senang untuk sementara waktu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mencari masalah dengan Su Mengyao. Pagi-pagi begini sudah pulang. Dari mana saja kau?
5 juta batu roh. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Sekte Wuji? Kakak senior yang memimpin itu mengira aku mudah dimanfaatkan, dan memberikan uang ini sebagai modal awal. Dia menyuruhku membangun kembali geng gigi hitam untuk dijadikan bidak mereka. Sekte Wuji rupanya belum berniat melepaskan kota Yunshan. Buat apa kita melawannya? Toh, ada orang yang dengan sukarela membiayai kita untuk membangun pasukan. Kita pilih saja beberapa orang dari Paviliun 100 Herbal dan kediaman Tuan Kota. Siang hari mereka bertugas sebagai penjaga. Malam harinya tinggal ganti baju, jadilah mereka pasukan elit geng gigi hitam. Nanti di akhir tahun, kita tinggal berikan sedikit sumber daya kepada Sekte Wuji. Itu sudah cukup sebagai uang setoran. Bisa-bisanya dia menjadikan sekte besar sebagai mesin ATM dan preman gratisan. Soal siasat, aku bahkan tidak ada sepersepuluhnya. Hehe. Bibi, suamiku memang luar biasa, kan? Dia bahkan bisa mempermainkan Sekte Wuji sesuka hatinya. King Hai sepertinya sudah jatuh cinta padanya. Tapi, aku ini juga sungguh konyol. HMPH. Sayembara meracik pil itu cuma kedok belaka. Aku sama sekali tidak pernah menyetujui pertunangan ini. Bibi, kenapa kau malah bersikap begini? Selama 1 bulan ke depan, aku akan bertapa. Kecuali ada urusan yang benar-benar mendesak. Kalau tidak, semuanya harus menunggu sampai aku selesai bertapa. Kakak besar, menghabiskan 4 juta batu spiritual untuk mendatangkan pil rongsokan dari berbagai serikat dagang. Apa dia merasa uangnya sudah terlalu banyak? Ya, aku benar-benar tidak habis pikir. Sudahlah, lebih baik tidak usah dipikirkan lagi. Sebulan lagi, kebenarannya pasti akan terungkap dengan sendirinya. Kak Li, ini sudah lewat tengah malam. Boleh tidak kita memejamkan mata sebentar saja? Kalau kau sudah bosan hidup, patahkan saja kakimu sendiri. Jangan seret aku untuk mati bersamamu. Tadi sore, Nona besar datang kemari untuk berpatroli secara langsung. Dia menjatuhkan perintah mutlak. Siapapun yang berani mengganggu suaminya bertapa, kedua kakinya akan langsung dihancurkan dan diusir dari kota Yunshan. Ya Tuhan. Mana ada lagi yang berani mengantuk kalau begitu? King Tang, berhentilah mondar-mandir. Selama sebulan ini, setiap hari kau berjaga di sini selama 6 jam penuh. Kau bahkan sampai mengabaikan buku kas pavilion. Tapi Bibi, dia sudah ada di dalam sana selama sebulan penuh. Dan sama sekali tidak ada suara dari dalam. Itu adalah pil rongsokan seharga 4 juta batu spiritual, loh. Bagaimana kalau terjadi hal buruk padanya setelah memakan semua itu? Ye Changsheng selalu bertindak dengan penuh pertimbangan. Karena dia yang meminta pil-pil rongsokan itu. Pasti dia punya alasannya sendiri. Suamiku, bagaimana tingkat kultivasimu sekarang? Soal ucapanku tentang membatalkan pertunangan waktu itu. Dia benar-benar keras kepala dan tidak mau dengar kata orang. Sekalipun kau membawa seluruh monster spiritual di kota Yunshan kemari, tidak mungkin mereka bisa memakan semuanya sampai habis dalam 1 bulan. Sebenarnya monster macam apa pria ini? Tahap penempaan tubuh, tingkat 9. Tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai tahap pembentukan fondasi. Suamiku benar-benar hebat. Aku akan menyuruh Paviliun Baikau meracik pil obat kualitas terbaik untukmu. Makanlah yang banyak. Usahakan besok kau sudah bisa menembus tahap pembentukan fondasi. Belum juga resmi menjadi istri, kau sudah seboros ini. Hanya wanita dewasa dan berpikiran rasional sepertiku yang pantas bersanding dengan Ye Changsheng. Kediaman penguasa kota masih menyimpan banyak sumber daya. Kalau butuh, aku juga bisa memerintahkan orang untuk mengirim semuanya ke sini. Bibi. Ye Changsheng itu suamiku. Dan dia juga keponakanmu. Jangan berani-berani kau menggoda keponakanmu sendiri. Pernikahan ini cuma kau sendiri yang mengakuinya. Kami semua sama sekali tidak sudi mengakuinya. Sekarang, dia berstatus sebagai wakil pemilik di Paviliun Baikau. Jadi sudah sepantasnya aku menjadi miliknya. Sumber daya dari kediaman penguasa kotamu itu, lebih baik kau simpan sendiri saja. Aku khawatir ada orang yang cuma mencari-cari alasan pura-pura mengantar barang. Padahal niat aslinya ingin menyelinap ke kamar suamiku setiap hari. Sudah, kalian semua diamlah sebentar. Saat ini, tingkat kultivasiku tertahan di tahap ke-9.
Aku harus menemukan satu barang untuk bisa menembus batas ini. Kalau tidak, menelan pil obat sebanyak apapun tak akan ada gunanya. Memangnya kau butuh barang apa? Untuk saat ini, aku belum bisa memberitahukannya pada kalian. Aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Kakak. Kakak, Anda sudah keluar dari pengasingan. Tahap penempaan tubuh tingkat ke-9. Ambil ini untuk memulihkan tenagamu. Pil obat tingkat 5. Kakak, ini terlalu berharga. Bagaimana mungkin Wei tua ini pantas menerimanya? Kalau kuberikan, ya ambil saja. Karena kau adalah saudaraku, saudara Ye Changsheng sendiri. Aku tak bisa membiarkanmu bekerja dengan tubuh kurus kering seperti itu. Untuk mondar-mandir mengurus segala hal untukku. Kultivasiku tertahan di tahap penempaan tubuh tingkat ke-9 dan tak bisa naik. Selalu saja ada yang kurang untuk bisa melangkah ke tahap pembentukan pondasi. Aliansi dagang kalian punya koneksi yang luas dan jaringan informasi yang hebat. Tolong carikan informasi tentang suatu barang untukku. Barang apa yang ingin kakak cari? Benih roh Azure. Maksud kakak, benih roh Azure yang melegenda itu. Semenjak energi spiritual langit dan bumi melemah drastis 1000 tahun yang lalu, benda itu sudah sangat jarang sekali muncul. Terakhir kali benda itu ditemukan adalah 200 tahun yang lalu, oleh seorang ahli sakti yang dikenal sebagai Tetua Bodhi, menemukan satu buah di dalam alam rahasia kuno. Setelah dipetik, energi spiritualnya langsung menguap begitu saja. Kakak besar, di kitab kuno tertulis dengan sangat jelas tentang benih Changling, bahwa ia hanya bisa bereaksi jika digabungkan dengan akar spiritual tingkat tertinggi yang melegenda itu. Barulah akar Changling itu bisa benar-benar memancarkan khasiat aslinya. Lalu untuk apa Anda mencarinya? Wei tua, ada hal-hal yang kau hanya tahu luarnya saja, dan tidak tahu kebenaran seutuhnya. Asalkan kita paham cara yang tepat untuk menggunakan benih Changling itu, dan memakainya untuk meracik pil. Aku sangat yakin bisa menghasilkan pil obat tingkat 6, bahkan tingkat 7. Tingkat 6, tingkat 7, di daerah pelosok seperti kota Yunshan ini. Satu butir pil tingkat 5 saja, sudah cukup untuk membuat semua faksi saling bunuh demi merebutnya. Kalau kita bisa membawa satu pil tingkat 6 ke rumah lelang, itu sudah cukup untuk membuatku tampil berkuasa di depan seluruh petinggi aliansi dagang. Dan tidak akan ada yang berani macam-macam denganku. Tenang saja, kakak besar. Aku akan segera mengirim surat rahasia untuk menghubungi rekan-rekan aliansi dagang di semua wilayah. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar. Bahkan jika aku harus menjungkir balikan seluruh dunia kultivasi, aku pasti akan menggali semua petunjuk tentang benih Changling itu untuk Anda. Urus pencarian barang itu secepat mungkin. Kedatanganku hari ini, sebenarnya ada hal lain yang ingin kuperintahkan padamu. Silakan beri perintah, kakak besar. Rencana untuk menaikkan posisimu menjadi pemimpin utama aliansi dagang sudah kupersiapkan dengan matang. Tapi, kakak besar, posisi pemimpin utama itu membutuhkan bukti nyata berupa aliran dana yang fantastis. Kalaupun kita memeras habis seluruh kekayaan di kota Yunshan ini, omset kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puluhan kota yang dipegang oleh pemimpin utama saat ini. Benar-benar hanya setetes air di lautan. Siapa yang bilang padamu, kalau aku menyuruhmu memeras kota Yunshan demi mengejar target omset? Lalu dari mana omset sebesar itu bisa muncul tiba-tiba? Skala pavilion Baikao saat ini memang belum cukup memadai. Tapi bagaimana jika kapasitas pavilion Baikao ke depannya bisa menjadi puluhan kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat dari yang sekarang? Pamor pavilion Baikao di kota Yunshan saat ini memang sedang tak tertandingi. Tapi, kalau harus memperluasnya hingga puluhan kali lipat, bahkan sampai ratusan kali lipat, bagaimana cara kakak besar memperluasnya? Ini bukan cuma sekadar omong kosong belaka, butuh uang sungguhan dalam jumlah besar untuk mewujudkannya. Soal detailnya, kau tidak perlu ikut campur untuk saat ini. Aku cuma mau tanya satu hal padamu. Soal pil-pil gagal yang kusuruh kau kumpulkan sebelumnya, lewat jalur aliansi dagang sekarang, seberapa banyak lagi yang bisa kau dapatkan? Tenang saja, kakak besar. Berapapun yang kakak mau, pasti ada. Bawakan aku pil gagal senilai 5 juta batu spiritual lagi. Tapi, saat ini aku sedang tidak pegang uang. Kau harus menalanginya dulu. Ah, kakak besar ini, kau menganggapku seperti orang luar saja. Kakak besar bahkan tidak berkedip sedikit pun saat memberikan pil tingkat 5. Sebagai hadiah untuk adik kecilmu ini.
Bahkan kakak juga sudah merencanakan posisi kepala manajer untukku. Masa iya aku tidak sanggup mengeluarkan uang receh sebesar 5 juta batu spiritual itu? Jangankan 5 juta, sekalipun aku harus jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Asalkan kakak besar membutuhkannya, itu adalah berkah luar biasa bagi si tua Wei ini. Sudahlah, aku tahu kau memang sangat setia. Dalam waktu setengah bulan, aku ingin melihat pil-pil gagal itu sudah diantarkan. Tenang saja, kakak besar. Kalau sampai dalam setengah bulan kurang 1 butir pil saja, kakak boleh langsung tebas kepalaku. Benar-benar gila, masuk akal dari mana coba? Si tua Wei itu menghabiskan 1 juta batu spiritual cuma buat beli pil gagal. Buat apa dia memborong ampas obat sebanyak itu? Apa manajer Wei itu mendadak jadi orang kaya baru? Atau dia sengaja mau mempermainkan kita? Ya, kalaupun mau dipakai sebagai pupuk, rumput spiritual yang tumbuh nanti pasti bisa langsung menjelma jadi siluman. HMPH. Karena si tua Wei sendiri yang menyerahkan lehernya untuk disembelih, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak rezeki ini. Cepat pergi ke sekte pil spiritual. Beli semua pil gagal mereka. Keluarkan juga kapal-kapal spiritual tua di gudang itu. Kumpulkan semua anak buah sekarang juga. Bagaimana mungkin? Itu kan jelas-jelas cuma pil gagal. Dia berhasil memurnikan kembali pil gagal menjadi pil yang sempurna. Jangankan melihatnya, mendengarnya saja aku belum pernah. Chang Sheng, kau pasti sangat lelah. Suamiku memang yang paling hebat. Kalau semua pil spiritual ini dijual, kira-kira bisa dapat berapa banyak uang? Ya, aku sudah coba membuat perkiraan. Dengan modal 5 juta untuk meracik semua pil ini, kita bisa menjualnya seharga 2 miliar batu spiritual. 2 miliar. Chang Sheng, kau yakin tidak salah hitung? Hanya akan lebih, tidak akan kurang. Kalau kita bawa ke pelelangan tingkat tinggi milik aliansi dagang, harganya bahkan bisa naik 2 kali lipat. Tunggu, kenapa mutiara spiritual ini bisa tumbuh secepat ini? Apa mungkin karena dia menyerap begitu banyak pil gagal dan segala sisa kotorannya? Hei, apa kau bisa mendengar suaraku? Nona, kita ini sama sekali tidak saling kenal. Tapi kau bahkan tidak menyapa sama sekali. Lalu seenaknya saja menetap di dalam pusat energiku. Bukankah itu sangat tidak sopan? Kau ini bisu, ya? Atau memang tidak mengerti bahasa manusia? Kalau kau memang bersikeras tutup mulut, aku akan menganggapmu sebagai benda mati saja. AR. Wanita ini, dia benar-benar leluhur sakti yang tidak boleh kubuat marah. Hawa pedang yang dia pancarkan dengan santai tadi, sudah cukup untuk mengirisku tipis-tipis seperti ikan mentah. Untung saja, sepertinya dia tidak berniat menyerangku duluan. Asalkan aku tidak cari mati dengan mengganggunya, dia akan tetap diam seperti sebuah pajangan. Energi murniku sudah terkuras habis seperti ini. Tapi kenapa pukulanku masih sekuat ini? Bukankah ini kekuatan yang tadi hampir saja mengambil nyawaku? Ini adalah hawa pedang itu. Rasanya sama persis. Jangan-jangan wanita itu menggunakan energi spiritualku untuk memurnikan hawa pedangnya. Dan karena benih spiritual kami terhubung, sebagian energinya mengalir lewat jalur meridian dan kembali masuk ke tubuhku. Itu sebabnya, tanpa aku sadari, aku malah bisa memancarkan hawa pedang yang sedahsyat ini. Aku, Ye Chang Sheng, seumur hidupku sudah pernah menggali tanah, makan rumput liar, menelan pil-pil rongsokan, bahkan bersiasat licik menipu orang. Kedua tangan ini, bahkan belum pernah menyentuh pedang pusaka yang layak. Paling-paling, hanya pernah dipakai untuk memotong daging panggang 2 kali. Tapi sekarang, aku malah menjadi seorang ahli yang menguasai niat pedang tingkat tertinggi. Tetuan besar, jumlah luar biasa yang baru saja Anda ungkapkan tadi. Benarkah itu jumlah yang akan pavilion ratusan herbal jual melalui aliansi dagang kita ke depannya? Bukan bermaksud meragukan Anda. Hanya saja, jantung tua saya ini rasanya sudah tidak sanggup menahannya. 10 juta butir pil spiritual tingkat 2, Tuan. Membayangkannya saja, saya bahkan tidak berani membayangkan
akan seheboh apa jadinya nanti. Urusan pembukuan tidak perlu kau pusingkan. Kau hanya perlu memberitahuku, jika semua pil spiritual ini disebar dan habis terjual. Lalu seluruh modal milik paviliun ratusan herbal ditarik kembali. Dan uangnya diserahkan ke tanganku. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Jumlahnya terlampau besar, Tuan. Beberapa wilayah di sekitar kota awan gunung tidak akan sanggup membelinya semua, meski dipaksakan sekalipun. Kita harus membaginya dan mengirimkannya secara bertahap ke cabang aliansi dagang yang lebih jauh. Pengiriman ke berbagai rute butuh waktu. Mengamankan jalur dan penjaga di sepanjang jalan juga butuh waktu. Jika ditambah lagi dengan menghitung segala macam kerugian tak terduga, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Lalu, bagaimana dengan urusan yang kusuruh kau selidiki tempo hari? Apa kau sudah menemukan informasi di mana munculnya benih roh biru itu? Kabarnya memang sudah berhasil kami dapatkan, Tuan. Menurut Penatua Zhou Zhao dari petinggi aliansi dagang, meskipun tokoh sakti di tahap jiwa inti yang masuk ke sana, mereka tidak akan berani menjamin bisa keluar dari sana dengan keadaan bernyawa dan utuh, Tuan. Karena informasi tentang benih roh biru itu sudah di tangan, maka aku harus pergi ke sana. Lagi pula, waktu penjualan pil spiritual itu membuatku tidak punya kesibukan lain selama 1 bulan ini. Jadi, aku akan pergi melihatnya. Tuan Besar, Anda benar-benar ingin mengantar? Maksud saya, benar-benar ingin mengambil risiko sebesar itu. Urus saja pembukuan paviliun ratusan herbal dengan becus. Selama 1 bulan kepergianku nanti, jangan sampai ada satupun kekacauan dalam bisnis kita. Apa? Kau benar-benar harus pergi? Ya, aku harus pergi. Benda itu sangat berarti bagiku. Penting. Bahkan para master tingkat jiwa sejati saja pergi tanpa pernah bisa kembali. Coba pikir, sebatas apa tingkat kultivasimu sekarang? Kalaupun kau bersikeras untuk pergi, aku juga harus ikut menemanimu. Tidak bisa, perjalanan bolak-balik ini setidaknya butuh waktu 1 bulan penuh. Kau sendiri tahu betul bagaimana situasi grup baik kau saat ini. Pesanan bernilai puluhan juta akan segera diluncurkan secara besar-besaran. Kalau aku pergi, selain dirimu, siapa lagi yang bisa mempertahankan reputasi kita? Kau ini ya, selalu saja bisa mencari alasan yang sama sekali tidak bisa kutolak. Dalam waktu 1 bulan, aku pasti akan menyelesaikan semuanya. Kau urus saja tempat kita baik-baik sampai aku kembali. Permisi, Cat. Sepertinya kita searah. Ini ada sedikit uang perak untukmu. Bolehkah aku menumpang gerobakmu? Karena kita memang searah. Tidak usah bicara soal uang. Langsung naik saja ke sini. Wah, lembu yang tangguh. Lembu ini umurnya bahkan lebih tua darimu, anak muda. Kakek ini sepertinya hanya menilaiku dari wajah mudaku, dan tidak tahu saja berapa usia asliku. Padahal kalau mau benar-benar dihitung dari usia tulangku, jika lembu ini memang lebih tua dariku, pasti dia sudah lama melepaskan tubuh fananya dan berubah menjadi siluman. Gerobak lembu ini sudah berjalan bergoyang-goyang setidaknya selama 1 jam lebih. Tapi kenapa tidak ada satupun burung yang terlihat berterbangan di sini? Berhubung sedang tidak ada kerjaan, aku ini lumayan mengerti ilmu ramal. Mau ku coba ramalkan nasibmu, Kek? Wah, garis nasibmu ini aneh sekali. Paruh pertama hidupmu penuh dengan penderitaan dan rintangan. Tapi untuk sisa hidupmu, sepertinya tertutup oleh kabut tebal yang misterius. Omongan bualan seperti itu. Tukang ramal buta di ujung jembatan kota sana bisa mengucapkannya sampai 800 kali sehari. Tapi tebakan Tuan ternyata benar-benar tepat. Masa mudaku memang jauh lebih menderita dibandingkan orang kebanyakan. Lembu ini mau mengambil jalan ke arah kiri, sedangkan jalan yang harus Tuan tempuh ada di sebelah kanan. Perpisahan kita sepertinya cukup sampai di sini. Ya. Pergi kali ini, peluang selamat sangatlah tipis. Aku beri satu nasihat untuk seumur hidupmu. Segala ancaman dari luar, harus dipatahkan dari dalam. Maaf, bolehkah saya mengetahui gelar Anda, Tuan Tua? Hidup yang fana ini, biarkanlah mengalir apa adanya. Udara terasa dingin, sungguh musim gugur yang indah. Benar-benar aneh.
Guru, akhirnya Anda kembali juga. Qiao Yun, kenapa setelah guru pergi selama beberapa waktu, wajahmu terlihat lebih murung? Guru, sebelum turun gunung, Anda menyuruhku untuk tidak bersaing dan tidak memperebutkan apapun. Murid mengirim surat, bertanya apakah boleh mengikuti konferensi roh suci. Tapi guru sama sekali tidak membalas. Jadi, murid memutuskan untuk tidak ikut. Andai saja aku ikut, gelar gadis suci itu, mana mungkin jatuh ke tangannya. Bisa-bisanya Zhou Yimo yang mengambil posisi itu. Padahal, seluruh akar spiritual dan kultivasinya. Semua itu didapat dari hasil merampas sumsum spiritual milik orang lain. Selamat datang kembali di istana, Tetua Wu Wei. Kakak Ye, kita mau pergi kemana sekarang? Kakak akan membawamu ke suatu tempat, untuk bersembunyi dari orang-orang jahat. Orang jahat itu wajahnya seperti apa? Wajahnya sangat menyeramkan, dan mereka tidak bisa diajak bicara baik-baik. Bajingan-bajingan yang terus menempel seperti hantu ini, sudah mengejar selama 5 hari 5 malam, tapi masih belum menyerah juga. Hah! Gadis kecil ini sama sekali tidak tahu bahwa kakek dan neneknya sudah tewas mengenaskan. Bahkan dia sudah tidak punya rumah lagi. Membawanya masuk ke istana bersamaku, sama saja dengan mengumpankan sepotong daging segar ke mulut binatang buas. Aku harus segera mencari tempat yang aman untuk menitipkannya. Gadis kecil, kakak ingin bertanya padamu, apakah keluargamu pernah menyinggung seseorang, atau punya musuh? Kakek dan nenek semuanya orang baik. Saat tahun baru, banyak sekali orang yang memberiku makanan enak. Dasar gadis kecil tukang makan. Apa di kepalanya tidak ada hal lain selain makanan? Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang, adalah pergi ke tempat yang ramai untuk mencari informasi. Untuk melihat apakah gadis kecil ini, masih memiliki kerabat jauh di sekitar sini. Hahaha. Tuan, Anda mau sekadar makan atau ingin menginap? Bawakan makanan dulu, potongkan 2 porsi daging sapi kecap, dan tambahkan beberapa hidangan tumis yang panas. Apa gadis kecil ini tidak pernah makan sampai kenyang selama di Sekte Sanmeng? Sampai-sampai dia dikirim ke tempatku begini, hahaha. Coba tebak saja, apa dia sudah kenyang sekarang? Potongkan lagi 20 kati daging sapi matang. Tambahkan juga hidangan tumis yang masih hangat. Baik, Tuan, saya akan ke dapur sekarang untuk menyiapkannya. Hei, pemilik kedai, tunggu sebentar. Aku punya beberapa pil spiritual yang ingin kujual. Kemana sebaiknya aku pergi? Kalau aku pergi ke aliansi dagang di kota Feng Shui, apakah perjalanannya aman? Tuan, kalian berdua pasti pendatang dari luar kota, kan? Benar. Awalnya aku membawa gadis ini ke kota Feng Shui, untuk mencari perlindungan pada kerabat kami. Astaga, Tuan, nyawa Anda sungguh beruntung. Untung saja Anda baru tiba dari luar kota sekarang. Kalau saja Anda pergi ke sana beberapa hari lebih awal. Jangankan kerabat Anda, mungkin sisa tulang belulangnya pun sudah tidak bisa ditemukan. Pemilik kedai, apa maksud perkataanmu itu? Hahaha, Tuan, Anda pasti belum tahu. Baru beberapa hari yang lalu, di kota Feng Shui sana, telah terjadi sebuah insiden yang sangat menggemparkan. Perusahaan dagang terbesar di sana, yaitu cabang aliansi dagang yang baru saja Anda tanyakan itu, telah dihabisi dan diratakan dengan tanah oleh seseorang. Kabarnya malam itu, darah mengalir bagai sungai di dalam aliansi dagang. Seluruh keluarga, tua maupun muda, tak ada satupun yang dibiarkan hidup. Bahkan rakyat biasa yang hanya memiliki hubungan jauh dengan aliansi dagang, semuanya juga ikut dibantai abis. Astaga, kejadian itu benar-benar sangat tragis. Cabang aliansi dagang ini, sebenarnya telah menyinggung tokoh sakti macam apa, sampai-sampai pelakunya bertindak begitu kejam dan tak kenal ampun. Kalau begitu ceritanya, kota Feng Shui sekarang sudah menjadi sarang mara bahaya dan konflik, dan sudah tidak bisa didatangi lagi. Tentu saja, tempat itu sangat tidak boleh didatangi. Sekarang di sana keadaannya benar-benar kacau balau. Siapapun yang masuk ke sana pasti akan tertimpa kesialan besar. Saya sarankan kepada Anda, Tuan,
Lebih baik Anda menginap lebih lama di kedai kecil kami ini untuk sementara waktu. Tunggu sampai keributan di kota angin salju itu benar-benar reda. Baru setelah itu Tuan pergi mencari kerabat juga belum terlambat. Kalau Tuan memang sangat buru-buru ingin pergi, mendingan cepat-cepat cari jalan memutar, hindari lembah binatang es di depan sana. Cepat bawa gadis kecil ini, pergi ke daerah lain saja, berlindunglah pada kerabat yang lain. Kota angin salju bisa saja tidak kumasuki, tapi lembah binatang es adalah jalan yang harus kulewati untuk menembus tahap pembentukan dasar. Kalau aku memutar, di mana aku bisa menemukan benih roh biru? Tuan pemilik kedai. Kalau aku tidak jadi ke kota angin salju, aku malah ingin mencoba peruntunganku di lembah binatang es di depan sana. Sekalian memetik beberapa tanaman obat. Kalau aku ingin menyeberangi lembah binatang es itu, apakah ada cara yang paling aman? Hahaha, jangan, Tuan, jangan. Tuan jangan bercanda. Lembah binatang es itu tempat macam apa coba? Biarpun sekelompok pendekar hebat masuk ke sana bersama-sama, tidak ada yang berani menjamin mereka bisa keluar dalam keadaan hidup. Apalagi Tuan masih membawa seorang anak kecil. Bukankah itu sama saja mengantar nyawa dan jadi makanan gratis untuk monster buas di dalam sana? Tidak ada cara lain, benar-benar tidak ada. Tuan, bukannya saya sengaja ingin menyembunyikan sesuatu dari Anda. Tapi jalan itu memang terlalu mematikan. Tapi, karena Tuan sudah bertanya sejauh ini, kalau bicara soal cara, sebenarnya tidak bisa dibilang tidak ada sama sekali. Coba jelaskan lebih rinci. Di pintu masuk lembah binatang es itu, ada sebuah kota kecil. Para pendekar pengelana yang terbiasa hidup menantang maut, juga para pemburu lokal yang benar-benar punya kemampuan hebat, biasanya selalu berkumpul di kota kecil itu. Saudagar-saudagar besar atau para pembuat pil obat, yang membutuhkan bahan langka khusus dari lembah binatang es, sering membagikan misi sayembara berhadiah di sana. Tuan, kalau uang Anda berlebih, dan dananya cukup banyak, Tuan bisa pergi ke kota kecil itu, untuk menyewa beberapa pengawal berkekuatan tinggi. Biarkan mereka menemani Tuan masuk ke dalam lembah binatang es. Tapi, Tuan harus benar-benar mengingat satu hal penting ini. Sebanyak apapun uang yang Tuan keluarkan untuk menyewa mereka, Tuan hanya boleh meminta mereka mengantar Tuan lewat jalan setapak rahasia yang ada di pinggiran lembah binatang es. Jangan pernah sekali-kali melewati jalan utama yang menembus langsung ke pusat lembah. Kalau lewat jalan kecil, kita cuma sekadar lewat di pinggiran lembah monster es. Walaupun jalannya agak susah, tapi kalau beruntung, kita bisa cepat lewat dengan selamat. Paman kedai, bagaimana kalau aku bersikeras lewat jalan utama? Tuan, tolong jangan bicara yang tidak-tidak begitu. Memangnya kenapa kalau lewat jalan utama? Dulu, di daerah kita ini, pernah datang seorang kultivator yang sangat hebat. Karena merasa kesaktiannya tinggi, dia nekat melenggang santai lewat jalan utama melintasi lembah monster es. Hasilnya, setelah masuk, bahkan tak terdengar suara apapun sama sekali. Sampai hari ini, bahkan sepotong tulang pun tak pernah ditemukan oleh siapapun. Kultivator itu sebenarnya berada di tingkat kultivasi apa? Saya dengar dari para tuan kultivator pengembara, dewa tua yang masuk ke gunung dan tak pernah kembali itu, ternyata berada di ranah jiwa suci yang legendaris. Lokasi tebing 1000 monster sangatlah tersembunyi. Kalau area intinya saja bisa menelan monster tua tingkat jiwa suci, apalagi aku yang tingkat kultivasinya cuma di ranah penempaan tubuh ini, benar-benar cuma bakal jadi selipan gigi saja bagi mereka. Sepertinya, aku cuma bisa pergi ke kota kecil itu dulu, mencari beberapa pemandu lokal yang paham medan di pinggiran lembah. Kakye, aku sudah kenyang. Paman kedai, ini bayarannya. Kembaliannya ambil saja. Terima kasih banyak, Tuan. Hati-hati di jalan, Tuan. Tolong waspada selalu ya di perjalanan. Selamat datang, Tuan. Badai salju di luar sangat lebat. Ayo, cepat masuk ke dalam. Anda mau mampir makan atau menginap? Mau makan yang hangat-hangat? Dapur kami bisa langsung buatkan untuk Anda. Aku tidak mau makan. Aku cuma mau menanyakan seseorang padamu. Lihat baik-baik. Apa kau pernah melihat kakek tua ini di penginapanmu?